Perkembangan Intelektual Individu oleh Hannah Olivia Ramlee dan Xenia Andriani Sinaga. Berikut adalah contoh gambar perkembangan intelektual di mana ada beberapa orang anak yang sedang bermain bongkar pasang. Pengertian perkembangan intelektual. Intelektual berasal dari kata intelek, yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya kemampuan menalar dan memahami secara objektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal abstrak dan akademik. David Weschler dalam Saifuddin Azwar tahun 1996 mengatakan bahwa intelektual ialah kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Karakteristik perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu ada sifat deduktif hipotesis, di mana dalam menyelesaikan suatu masalah, seorang remaja akan mengawalinya dengan berpikir secara teoritis. Terlebih dahulu, ia menganalisis masalah dan mengajukan cara penyelesaiannya dengan hipotesis yang ia miliki atau dengan dugaan yang telah ia simpulkan. Pada dasarnya, pengajuan hipotesis atau dugaan tersebut menggunakan cara berpikir induktif di samping deduktif. Sehingga, sifat berpikir ini sebenarnya mencakup deduktif, induktif, dan hipotesis. Yang kedua yaitu ada berpikir operasional juga berpikir kombinatoris, di mana sifat ini merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan cara bagaimana melakukan analisis. Anak berpikir operasional formal terlebih dahulu secara teoritis, lalu membuat matrik mengenai macam-macam kombinasi yang memungkinkan, dan kemudian secara sistematis atau berurutan mencoba mengisi sel matriks tersebut secara empiris. Perbedaan-perbedaan dalam individu. Setiap individu tentunya memiliki perbedaan-perbedaannya masing-masing. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, di mana ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Macam-macam perbedaan individu yaitu yang pertama ada perbedaan kognitif, di mana kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pengamatan dan penyerapan seseorang atas suatu objek, setiap orang dapat memiliki persepsinya tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Yang kedua itu ada perbedaan kecakapan berbahasa, di mana salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan adalah kecakapan berbahasa. Kecakapan berbahasa tersebut tentunya dimiliki oleh setiap orang namun dengan porsi yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. Perbedaan kecakapan motorik, yaitu kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik yang dimiliki individu merupakan macam-macam perbedaan individu yang lainnya. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan saraf motorik untuk melakukan suatu gerakan. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan minat, di mana minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat kita ingin melakukan sesuatu mengenai suatu hal, orang, atau suatu aktivitas. Beberapa orang dalam berbagai bidang itu berarti ketertarikan seseorang akan suatu bidang tertentu yang melebihi bidang lainnya. Itulah yang disebut dengan minat. Selanjutnya ada perbedaan bakat, yaitu kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir disebut bakat. Bakat tersebut dapat berkembang dengan baik apabila seorang mendapatkan stimulasi yang tepat, sehingga bakat tersebut dapat bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada perbedaan latar belakang, di mana prestasi seseorang dapat diamat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Hal ini terlepas dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang untuk belajar dan serta menguasai berbagai informasi.
Perbedaan kesiapan belajar. Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai latar belakangnya sendiri, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang perannya sangat signifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Sehingga, pada dasarnya kesiapan belajar anak-anak tersebut tidak akan sama walaupun mereka berada dalam rentang usia yang sama. Belajar di sini tidak hanya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akademis, tetapi juga berhubungan dengan kesiapan seorang anak menerima berbagai hal atau informasi yang diperolehnya dan memperoleh keuntungan dari pengetahuan tersebut. Perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender di sini tidak sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, sementara gender lebih menunjuk kepada aspek psikososial dari seorang laki-laki ataupun perempuan. Gender di sini termasuk dalam gender di sini ialah peran, tingkah laku, sifat dan kecenderungan lain yang mendefinisikan artinya menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tingkah laku, yaitu beberapa orang tentunya memiliki tingkah laku yang positif terhadap suatu topik yang khusus, di mana tingkah laku yang positif tersebut bisa dihasilkan melalui pendidikan yang diberikan tentunya sejak masa kecil. Perbedaan nilai. Setiap orang tentunya memiliki nilai atau hal-hal yang dianggap penting oleh setiap orang tersebut, di mana beberapa orang menilai bahwa materi lebih penting daripada nilai moral, ataupun sebaliknya. Untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut dalam diri seseorang, antara nilai spiritual dan materialisme agar tercapai juga keseimbangan dalam hidup seseorang, maka pendidikan adalah pilihan yang tepat yang perlu dilakukan sejak dini. Perbedaan konsep diri yaitu perbedaan dalam konsep diri mencangkup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Beberapa orang memiliki konsep diri yang positif sehingga akan menampilkan dirinya lebih baik daripada orang yang memiliki konsep diri negatif. Konsep diri negatif tentunya juga akan mengarahkan seseorang kepada kecenderungan hal-hal yang negatif dan tidak berguna bagi perkembangan dirinya sendiri. Perbedaan kebiasaan belajar yaitu terkadang tampak jelas bahwa sebagian orang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, seseorang baru dapat menerima informasi jika ia mencernanya sambil melakukan kegiatan fisik atau bekerja di luar ruangan. Sebagian orang lagi mungkin akan memahami berbagai hal dengan membaca, sementara lainnya perlu mempraktikkannya dan memahami informasi tertentu, dan sebagainya. Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana cara yang paling sesuai untuk individu agar mampu menerima dan mencerna informasi yang ada. Tahap-tahap perkembangan intelektual menurut Jean Piaget terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori-motoris, di mana di tahap ini dialami pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada anak berada dalam satu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensori-motoris yang sangat jelas, di mana segala perbuatan merupakan perwujudan dari proses pematangan aspek sensori-motoris tersebut. Selanjutnya ada tahap pra-operasional. Tahap ini berlangsung pada usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini juga disebut sebagai tahap intuisi karena perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitifnya. Artinya, semua perbuatan rasional tidak didukung oleh perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada tahap operasional konkret, di mana tahap ini berlangsung antara usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan mulai berkembang rasa ingin tahunya. Pada tahap ini, menurut Piaget, interaksinya dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya, sudah makin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Operasional formal, yaitu tahap ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas, di mana pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan pada pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moral juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yang pertama itu adalah faktor
hereditas, di mana semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya atau kecerdasannya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, ataupun di bawah normal. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana anak tersebut dibesarkan. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang terdiri atas keluarga dan sekolah, di mana keluarga adalah tempat di mana para anak tersebut mendapatkan pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga hal tersebutlah yang akan berpengaruh terhadap perkembangan intelektual seorang anak. Kemudian yang kedua ada sekolah, di mana sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Hubungan intelektual dengan tingkah laku. Organisme sebagai suatu sistem dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena kemampuan mengakomodasi struktur konektifnya sedemikian rupa, sehingga objek yang baru itu dapat ditangkap dan dipahami secara memadai. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga bermanfaat.